Ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengerjakan ini ya. Jadi yang pertama kita harus tahu dulu cara membaca tabelnya ya. Jadi singkat aja. Di sini kita lihat dulu ada skalanya. Ingat skala itu terbagi menjadi dua. Ada yang kategorik, ada yang numerik. Kategorik ini kan yang lebih ke kualitatif ya, walaupun tidak selalu kualitatif kayak umur atau kayak laki-laki, perempuan, pokoknya yang tidak berhubungan dengan angka. Sedangkan untuk yang numerik ini adalah yang berhubungan dengan angka, misalkan BB, umur, Celcius atau derajat Celcius gitu ya. Jadi seperti itu, ingat. Lalu ini adalah jenis hipotesis. Juga ingat, jenis hipotesis ada yang komparatif atau asosiatif, ada yang korelatif, dan juga ada yang prediktif. Lalu kalau misalkan komparatif atau asosiatif, ada yang hanya dua kelompok saja membandingkan dua kelompok, atau yang membandingkan lebih dari dua kelompok. Lalu di sini yang di bawah yang tadi saya jelasin ini adalah yang kategorik ya. Kategorik itu nominal dan ordinal, sementara yang ini adalah yang numerik atau rasio dan interval. Nanti kalau misalkan masih belum ngerti bedanya nominal, ordinal, dan rasio interval, bisa dilihat di PPT yang sebelumnya. Lalu di sini ada kalimat non parametrik dan parametrik. Jadi kita akan menjelaskan. Nah, pertama adalah penjelasan terkait cara cara membacanya. Jadi di sini disebutkan adalah skala pengukuran variabel. Yang dimaksud dengan skala pengukuran variabel adalah variabel terikat atau tergantung atau dependen. Sama aja ya, semuanya sama, cuman beda nama aja. Jadi ini bukan variabel bebas ya, bukan variabel bebas, tapi adalah variabel terikat. Seperti itu. Kalau misalkan variabelnya terikatnya adalah nominal, berarti yang dipakai yang ini. Atau variabel terikatnya kategorik ya, berarti yang ini. Kalau misalkan variabelnya ternyata numerik, antara rasio atau interval ya, variabel terikatnya ini ya pakainya ini. Jadi bukan variabel bebas. Lalu selanjutnya cara membaca ini kan ada banyak sekali ya, tanda panah gitulah ya. Nah, kalau misalkan intinya kita bagi dua aja. Jadi yang warna merah ini, merah adalah untuk yang variabel terikatnya skala kategorik. Ingat ya, nominal dan ordinal itu adalah kategorik. Oke, untuk yang kategorik itu hanya di sini saja nih. Sorry, nggak lihat. Ini adalah skala kategorik. Nah, udah. Yang di sini ini bukan, itu bukan kategorik. Sedangkan yang nah untuk yang kategorik ini tidak memakai ini, tidak ya. Jadi tidak perlu dilihat non parametrik ataupun yang parametrik. Udah kategorik tuh udah yang di sini aja gitu ya. Yang cukup yang di situ aja kategorik. Nah, sementara yang numerik tak kasih warna biru ya. Biru. Numerik itu terbagi menjadi yang non parametrik sama yang parametrik ya. Jadi jadi bagi juga numerik. Yang biru numerik yang ini aja deh, numerik ya. Tak kasih tahu numerik semuanya dulu aja. Nih, numerik itu semuanya selain yang dari kategorik. Semuanya itu numerik nih di sini. Ya. Oke, lalu selanjutnya kalau yang numerik non parametrik.
tak warna pink. Pink, numeric non parametric. Itu adalah yang warna kuning ini. Nih, Wilcoxon, Mann Whitney, Friedman, Kruskal-Wallis, Spreadman, dan jangan lupa, sorry ya, berarti ini yang warna biru tuh bukan cuma di sini doang, ya lupa. Warna biru bukan cuma yang di situ doang, tapi warna birunya itu sampai ke sini, logistic regression. Nah, yang warna pinknya sampai sini. Spearman, Kendall, Demak ya. Set. Nah, itu untuk yang non parametrik. Sementara untuk yang parametrik kita pakainya warnanya hijau saja. Jangan, nanti sama. Warna ini. Ya, biru inilah ya. Biru, hijau. Ini adalah numerik yang parametrik. Nah, yang parametrik lihat di sini, parametrik. Nah, kan ada tandanya. Parametrik itu semuanya yang warna hijau. Ini semua parametrik. Oke. Nah, kalau misalkan ini kan udah ya pembacaannya. Nah, kalau misalkan cara menggunakannya seperti apa ya. Jadi kalau misalkan skalanya adalah skala yang variabel terikatnya adalah skala kategorik, maka langsung menggunakan langsung menuju ke uji statistik nih. Tergantung hipotesisnya apa ya. Terus kalau misalnya udah ketahuan, nanti kalau misalkan yang komparatif atau asosiatif, 2 kelompok atau lebih dari 2 kelompok. Terus kalau misalkan udah diketahui berpasangan atau tidak berpasangan. Nah, kalau korelatif langsung nggak usah dilihat. Kalau hipotesis korelatif ya udah pakainya yang contingency coefficients. Udah. Kalau misalkan hipotesisnya prediktif, dilihat variabel bebasnya ada 1 atau lebih dari 1, seperti itu. Nah, udah langsung, gak usah mikir panjang-panjang kalau skala variabel terikat yang kategorik, mau itu nominal maupun itu ordinal. Nah, kalau misalkan yang numerik gimana? Nah, numerik itu harus ada step-stepnya sebelum mencapai sini, sebelum mencapai uji statistik yang di sini. Step pertama adalah harus uji normalitas. Nah, uji normalitas ini menggunakan apa? Uji normalitas ini menggunakan Shapiro-Wilk kalau misalkan sampelnya kurang dari 50. Kalau misalkan sampelnya lebih dari 50, pakainya adalah Kolmogorov, Smirnov. Nah, jangan terkecoh dengan kata Kolmogorov Smirnov di sini. Ya, maksudnya Kolmogorov Smirnov yang di sini itu bukan Kolmogorov Smirnov yang di sini. Jadi beda ya. Pokoknya kalau misalkan dia adalah kategori variabel tergantung atau variabel terikatnya adalah numerik skalanya, maka yang pertama harus uji normalitas menggunakan dua ini. Kalau sampelnya kurang dari 50 pakai Shapiro-Wilk, kalau misalkan sampelnya lebih dari 50 pakai Kolmogorov Smirnov. Nah, di sana nanti akan terlihat pada ada tabelnya. Tabelnya itu seperti ini. Nah, tabelnya seperti ini, test of normality ya. Nanti yang dilihat ini kan ada 2 nih. Nah, nanti kita lihat apakah dia kurang dari 50 sampel atau lebih dari 50 sampel. Yang dilihat nanti adalah sig-nya atau P. Nah, sig-nya atau P-nya. Nah, kita lanjut lagi di sini. Kalau misalkan P-nya lebih dari 0,05, maka dia normal. Uji normalitasnya normal. Tapi kalau P-nya kurang dari 0,05, dia
tidak normal. Nah, kita lihat di sini lagi. Ini kan P-nya ada banyak ya. Ini kan misal ada 6 sampel. P-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang dimaksud P lebih dari 0,05 itu maksudnya adalah semua sampel P-nya itu harus lebih dari 0,05. Tidak boleh ada yang kurang dari 0,05. Kalau misalkan dari semua sampel satu aja ada yang kurang dari 0,05, maka uji normalitas dinyatakan tidak normal. Tapi kalau semua atau seluruh sampel itu lebih dari 0,05 untuk sig atau P-nya, maka normal. Nah, di sini kalau normal maka harus mengikuti uji selanjutnya, yaitu uji homogenitas. Kalau misalkan tidak normal, apakah perlu uji homogenitas? Jawabannya adalah tidak perlu uji homogenitas. Kalau misalkan tidak normal atau ada satu sampel aja yang kurang dari 0,05 untuk sig atau P-nya, maka dapat disimpulkan sampel atau data tersebut adalah non parametrik. Nah, lalu kita bahas dulu nih. Ini kan yang P kurang dari 0,05 udah non parametrik, berarti udah selesai. Nah, ini yang masalah adalah yang P lebih dari 0,05 semuanya atau normal, maka harus dilakukan uji homogenitas. Maka nomor 2, step 2 adalah uji homogenitas. Uji homogenitas itu cuma satu tesnya, itu adalah tes Leven. Tes Leven ya. Jadi seperti ini adalah tes Leven atau Leven statistik ya. Sama, di sini ada 2. P-nya lebih dari 0,05 atau P-nya kurang dari 0,05. Kalau misalkan lebih dari 0,05, maka dinyatakan data tersebut adalah parametrik. Kalau kurang dari 0,05, maka data tersebut dinyatakan non parametrik. Sama, yang dinyatakan dengan P lebih dari 0,05 pada uji homogenitas, maka semua sampel ini harus lebih dari 0,05 nih. Di bagian sig di tes homogenitas ini semua sampelnya harus lebih dari 0,05, maka dinyatakan P-nya adalah lebih dari 0,05. Tapi kalau satu saja sampel ya ada yang P-nya kurang dari 0,05, maka dia uji homogenitasnya tidak homogen, yang berarti non parametrik. Seperti itu. Nah, ini lupa ditulis ya, ini adalah homogen. Ini adalah non homogen atau tidak homogen. Oke, kalau misalkan sudah didapat seperti itu, maka kita bisa mengetahui kalau ini kasusnya adalah yang skalanya adalah variabel terikat ya. Kalau tadi kan udah dikasih tahu kalau variabelnya terikatnya adalah kategorik, maka langsung saja. Nah, kalau misalkan yang numerik itu kan ada parametrik atau non parametrik gitu ya. Nah, misalkan di sini diketahui kalau ini adalah parametrik, berarti kan pakainya yang ini ya, yang parametrik. Nah, misalkan diketahui ternyata saat skripsi atau jurnal tersebut hipotesisnya adalah komparatif, 2 kelompok dan tidak berpasangan, maka karena di sini adalah parametrik, maka menggunakannya adalah yang ini biru hijau atau yang di sini nih ya, yang warna hijau ini ya, semuanya sampai ujung itu adalah untuk parametrik. Tadi kan 2 kelompok tidak berpasangan, parametrik, maka adalah uji tidak berpasangan atau independent sample test, seperti itu. Kalau misalkan ternyata hipotesisnya adalah korelatif, lalu tadi adalah parametrik, maka jawabannya adalah
Pearson seperti itu ya. Kalau misalkan ternyata pada saat uji normalitas itu tidak normal atau bisa dibilang P-nya kurang dari 0,05, maka kan non parametrik. Atau sudah uji normalitas ternyata normal tapi pas uji homogenitas tidak normal yang sama-sama non parametrik, maka pakainya adalah yang non parametrik. Misalkan hipotesisnya adalah komparatif atau asosiatif, terus lebih dari 2 kelompok dan berpasangan, maka karena non parametrik yang warna pink ini, maka yang Friedman ini. Kalau misalkan prediktif ternyata jenis hipotesisnya lalu terdapat lebih dari satu variabel bebas, variabel tergantungnya cuma atau variabel terikatnya hanya satu, maka karena non parametrik yang warna pink ini yang logistic regression seperti ini. Jadi bukannya multiple regression. Kalau yang multiple regression ingat ini adalah yang parametrik, karena kita non parametrik pakainya yang logistic regression seperti itu ya. Kalau misalkan yang bukan yang numerik, misalkan variabel terikatnya, misalkan yang kategorik, ya sama kayak tadi, tapi di sini ada pilihan-pilihan ya, tergantung mau yang mana. Misalkan ternyata variabel terikatnya adalah kategorik gitu ya, maka tidak perlu uji-uji seperti ini, tidak perlu, langsung saja lihat di sini. Misalkan variabel terikatnya kategorik, terus 2 kelompok, hipotesisnya komparatif dan tidak berpasangan, maka ada pilihan, bisa chi-square, bisa Fisher-Exact, bisa Kolmogorov-Smirnov. Kalau misalkan variabel terikat ya kan, ini kategorik, ingat tidak perlu uji normalitas dan homogenitas, langsung lihat sini, dan ternyata hipotesisnya itu prediktif, lalu terdapat satu variabel bebas dan satu variabel tergantung, maka memakainya adalah logistic regression ya. Yang biru kan numerik, iya ini biru ini kan yang kok nggak ada. Oh ini merah, nih merah ini variabel kategorik ini ya, yang tadi sudah dijelasin. Oke, seperti itu. Nah lanjut ke soal. Contoh pertama, mahasiswa FK Unisula ingin mengetahui pengaruh pemberian timokuinon pada Nigella sativa, ya kan, untuk proteksi kerusakan sel jantung yang diukur dari kadar MDA pada tikus yang diinduksi dengan LPS. LPS digunakan untuk merusak sel jantung. Tikus menjadi 6 kelompok ya, berarti sampelnya ada 6 kelompok atau lebih dari 2 kelompok ya. Kelompok 1 diberi apa, kelompok 2, 3, 4, 5, 6 diberi apa dan apa dan apa. Data MDA tikus diambil setelah perlakuan selama 2 minggu. Diambil setelah perlakuan berarti hanya diambil sesudah perlakuan, berarti adalah post test only ya, tidak ada pretestnya ya, karena data hanya diambil setelah perlakuan, bukan sebelum dan setelah perlakuan, ataupun sebelum perlakuan saja. Kalau sebelum perlakuan saja berarti pretest only, karena ini setelah perlakuan saja maka post test only. Nah, lalu di sini kita lihat dulu ya, bagi dulu, kita jabarkan dulu. Hipotesisnya bagaimana? Ternyata di sini diketahui adalah hipotesisnya ketika kita lihat adalah kita untuk mahasiswa ini ingin membandingkan antara kelompok 1 hingga kelompok 6. Membandingkan berarti komparatif. Oke. Lalu di sini berpasangan atau tidak? Oh, ternyata tikus saya ini kan beda-beda, dan dilihat dari pemberiannya pun beda-beda. Ada yang pakai NaCl, ada yang pakai enalapril, ada yang pakai timokuinon, maka tak berpasangan atau tidak berpasangan. Selanjutnya, variabel bebasnya adalah NaCl, LPS, timokuinon dan lain-lainnya ya, yang per kelompok ini beda-beda. Maka karena NaCl, LPS, timokuinon dan lain-lainnya adalah nominal ya, atau kategorik ya. Kenapa nominal? Ya karena ini bukan sebuah angka ya, karena ini adalah sebuah nama ya. Nah, kenapa enggak ordinal?
Ya karena ini bukan sebuah peringkatan ya. NaCl lebih tinggi daripada LPS pekan ya. Jadi bukan sebuah peringkat, maka nominal, bukan ordinal. Oke. Lalu variabel tergantung ya itu adalah kadar MDA. Kadar MDA itu kan 0,5, 0 ya, lalu 1 dan lain-lainnya. Maka ini adalah numerik. Numeriknya apa? Rasio atau interval? Jawabannya adalah rasio. Karena di sini suatu kadar ketika kadarnya 0, maka ya 0 itu sama dengan tidak ada. Sedangkan kalau misalkan rasio itu ada 0 mutlak atau angka 0 itu adalah jawabannya 0 adalah tidak ada gitu, tidak ada nilainya. Kalau interval, ingat interval itu 0 tidak ada 0 mutlak ya, itu interval ya, ini interval gitu ya. Kalau tidak ada 0 mutlak. Contohnya apa? 0 derajat Celcius itu tidak ada derajat ya, bukan, tapi 0 derajat Celcius itu adalah ya dingin kan, kita 0 derajat Celcius membeku gitu ya. Jadi ada angkanya kalau interval. Nah, karena ini kadar MDA, kalau kadarnya 0 sama dengan tidak ada sama sekali kandungan MDA di sana, maka inilah rasio. Lalu desainnya tadi sudah dilihat, setelah perlakuan saja diambil datanya, maka ini adalah post test only control group. Oke. Nah, lanjut, karena lihat variabel tergantung ya, skalanya adalah rasio atau numerik, maka ingat kalau rasio atau numerik harus dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas. Oke, kita langsung uji normalitas. Oke. Ingat, uji normalitas ada dua, pakai Shapiro-Wilk atau Kolmogorov. Kalau misalkan sampelnya kurang dari 50 maka pakai Shapiro-Wilk, kalau lebih dari 50 atau 50 pakainya Kolmogorov, Smirnov. Nah, karena sampelnya di sini hanya 6 ya, mana ya satunya ya? Ini ya, hanya 6. Maka pakainya adalah yang Shapiro-Wilk karena kurang dari 50. Nah, ketika sudah dilakukan di sini kan ada dua ya, ada ya Kolmogorov atau Shapiro-Wilk. Kita pakainya ingat ya Shapiro-Wilk ya. Jadi jangan terkecoh sama yang di sini ya, jangan, tapi pakainya yang Shapiro-Wilk. Di sini sudah saya merahkan, di sini lihat kita tentukan sig atau P-nya ya. Ini apakah yang pertama apakah lebih dari 0,05, lebih dari 0,5, ini lebih dari 0,5, lebih dari 0,5, ini lebih dari 0,5, ini lebih dari 0,5, ini lebih dari 0,5, dan ini lebih dari 0,5. Semua sampel yang di sini lebih dari 0,5, tidak ada satupun sampel yang kurang dari 0,05. Maka jawabannya adalah tes normalitasnya adalah normal. Ketika ini normal, ingat harus diuji homogenitas. Oke. Lalu uji homogenitas. Nah, kita lihat di sini pakainya Leventhes ya. Uji homogenitas itu pasti. Nah, kita lihat lagi yang di P-nya ya. Kalau misalkan lebih dari 0,05 maka jawabannya ingat, lebih dari 0,05 maka homogen atau parametrik. Kalau kurang dari 0,05 maka non homogen atau non parametrik. Kita lihat di sini. Ini apakah lebih dari 0,5? Oh tidak. Lebih dari 0,05? Tidak, ini kurang dari 0,05. Ini lebih dari 0,05, ini lebih dari 0,05, dan ini kurang dari 0,05. Karena ada dua sampel atau satu atau lebih sampel yang kurang dari 0,05, maka jawabannya adalah non homogen atau tidak homogen, dan maka jawaban akhirnya adalah dilakukan uji non parametrik. Oke. Lalu baru kita lihat tabelnya yang begitu rumit ini ya. Ingat, karena dia numerik, pakainya adalah yang di sini ya. Yang di sini. Dan karena dia adalah non parametrik, maka pakainya yang ini. Ingat, Wilcoxon, Mann-Whitney, Friedman, Kruskal-Wallis, Friedman, Kendall, dan logistic regression ya. Ingat yang di sini ya. Jadi bukan yang di sini, ini bukan yang di sini. Karena yang di sini untuk kategori, untuk skala terikatnya, kalau yang di sini adalah untuk skala variabel terikat yang numerik memang.
tapi yang parametrik. Ingat, kita adalah yang non parametrik. Kalau kita lihat tadi, hipotesisnya adalah komparatif karena ingin membandingkan antar kelompok. Lalu kelompoknya lebih dari 2 ya, tadi ada 6 kelompok. Apakah berpasangan? Tidak berpasangan tadi ya, karena tidak saling untuk menghubungkan ya, jadi tidak berpasangan. Nah, tadi komparatif tadi komparatif lebih dari 2 kelompok, tidak berpasangan, numerik dan parametrik, maka jawabannya adalah Kruskal-Wallis. Jadi jawaban akhirnya adalah kita menggunakan uji Kruskal-Wallis seperti itu ya, dan ini berlaku pada yang lainnya. Gampang seperti itu contohnya. Terima kasih.